Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk memahami dan seterusnya mengamalkan dan mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan juga kita berharap semoga selawat berbuah syafaat di hari akhirat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sama-sama mencoba untuk mengulang kembali kaji kita tentang sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang masyhur tentang atau yang disebut dengan hadis kafaratu al-majlis. Imam Al-Hakim dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari jalan Abu Hamid Ahmad bin Hamdun Al-Khassar, murid Imam Muslim rahimahullah, annahu sami'a Muslim bin Al-Hajjaj wa jaa'a ila Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim mendatangi Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu gurunya, seperti yang dikatakan oleh Imam Sahibul As-Sanad Al-Abyan wal Mawridul Am'an, mengatakan laula Al-Bukhari ma ja'a Muslim wala ma raha Muslim wala ja'a. Kalau bukan karena Imam Al-Bukhari, Muslim tak bisa pergi, tak bisa datang. Artinya banyak Imam Muslim mengambil faedah dan ilmu dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wazalika, dia mengatakan ja'ila Muhammad Ismail Al-Bukhari wa qala faqabbala baina ainaihi, lalu dia mencium di antara kedua matanya, itu keningnya. Karena kalau dalam tradisinya orang Arab memuliakan guru itu adalah dengan mencium kepalanya, dipegang kepalanya, dicium di antara dua matanya, di keningnya. Tapi untuk di kita jangan buat dulu, nanti bisa bengkak kepala. Nah, kalau di Arab itu memuliakan, kalau kita itu merecehkan. Ini babnya babul adati wal araf. Ini masuk ke bab urf dan tradisi. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqabbala baina aynayhi wa qala da'ni hatta uqabbila rijlayka ya ustaz al-ustazin wa sayyid al-muhaddithin wa tabib al-haditha fi ilali. Artinya biarkan saya mencium di antara dua kakimu. Masya Allah, mencium dua kakimu. Ya ustaz al-ustazin, wahai ustaznya para ustaz. Artinya kalau dulu ustaz itu, kalau ustaz, gelar ustaz itu profesor. Tapi kalau di kita guru MDA. Jadi memang banyak pergeseran makna kalau sudah pindah dari satu tempat lalu jadi istilah. Kalau kita ustaz itu, guru mengaji itu sudah sebut ustaz. Kalau di Arab itu ustaz itu adalah profesor doktor. Makanya profesor sekarang itu disebut dengan al-ustaz. Disebut juga kadang-kadang dengan al-ustazul kursi.
Jadi disebut al-ustazud doktor, profesor doktor. Saya kalau di luar negeri sudah ditulis seorang ustadz doktor, profesor doktor, tapi belum di sini belum diakui karena nggak ngurus-ngurus pangkat. Itu masalahnya. Tapi jangan kasih tahu orang, nanti bahaya. Nah, saya nggak ngurus-ngurus pangkat, itulah salah saya itu. Saya akui, saya berdosa itu. Ya, Allah musta'an. Karena memang tidak suka-suka juga naik-naik tingkat. Jadi ustaz al-ustazin artinya wahai profesornya para profesor, lebih kurang begitu. Gurunya para guru. Wa sayyid al-muhaddithin, dan pimpinannya para ahli hadis. Wa tabib al-hadithi fi ilalih, dan dokternya hadis fi ilalih, dalam mengenali penyakit-penyakit hadis. Ya, ada kalau dalam hadis itu ada juga ilmu ilal namanya, yaitu ilmu tentang penyakit yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh yang spesialisnya. Dan para ulama hadis mengakui bahwa takhassus atau spesialisasi hadis yang paling spesifik dan sulit adalah ilalul hadis. Karena memang penyakitnya tersembunyi yang kadang-kadang sebagian spesialis saja tidak mengetahui. Spesialis sebagian tidak bisa mendeteksi dan mengeksplor dan mendeteksi dan eksplorasi, bukan? Hipnosa ya. Mantap. Pada lupa nih. Anak gaya-gaya beristilah pula kan. Nah, menghipnosa ya. Baik. Dan semuanya buktinya dalam riwayat ini nanti. Dan benarlah Imam Muslim mengatakan itu. Lalu dia bilang, haddatsaka Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam. Kebanyakan Salam, nama perawi biasanya Salam, tapi yang ini enggak, Salam. Kalau orang kita memang rata-rata Pak Salam. Kalau kita memang sah, tapi kalau orang Arab kalau Salam saja biasanya Salam, seperti Qasim ibn Salam. Dalam perawi hadis kebanyakan adalah Salam, tapi yang ini adalah Salam. Muhammad ibn Salam, yaitu Muhammad ibn Salam Ibnul Faraj, tapi jangan salah baca ya, pakai fathah ra-nya, jangan baca pakai sukun, berubah artinya ya, dari lapang jadi sempit. Hati-hati. Al-Faraj As-Sulami Al-Bikandi. As-Sulami Al-Bikandi, gurunya Imam Al-Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. Haddatsaka Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepadamu Muhammad ibn Salam, yakni Al-Bikandi tadi, As-Sulami. Qala haddatsana Makhlad ibn Yazid Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami hadis ini Makhlad ibn Yazid Al-Harrani. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, dia mengatakan telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj Al-Makki, Abu Muhammad Al-Qurashi, adalah orang yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Makkah dalam hadis, dan dia adalah faqih Makkah, salah satu dari guru fikih dan hadis di Masjidil Haram di masa tabi'in atau tabi'in. An Musa bin Uqbah, dari Musa ibn Uqbah Al-Madani. An Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail ibn Abi Salih. Suhail anak Abu Salih. Abu Salih masyhur namanya Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, importir minyak samin, madu dan sejenisnya dari Irak ke Madinah. Nih, orang kaya nampaknya saya, bos madu, bos minyak samin. Nah, itu kan paling
Apa? Tapi dia muhaddis. Jadi kalau sempat saya nanti jadi orang kaya, jangan bilang apa-apa ya. Tidak apa-apa, orang Abdul Mubarak dulu orang kaya raya, bukan kaya lagi, kaya raya. Bisa dia berinfak, sekali infak 3 miliar untuk janda. Awak kalau ada harapan nikah, iyalah. Tapi kalau hanya sekedar bahaya kasih 3 miliar, tidak mungkin. Ya saya? Nah, tapi dia bisa. Hah? Sampai-sampai dia membatalkan naik hajinya. Karena hajinya sunat, menghidupi janda dengan anak-anaknya itu wajib. Jadi kalau andainya tuan-tuan ada terniat haji misalnya, lalu ada orang yang tidak makan, tidak apa-apa, batalkan hajinya, kasih sama orang. Tapi haji sunat ya, bukan haji rukun. Kalau haji rukun tidak. Haji rukun ya, kalau haji rukun maka laksanakan haji, tapi tetap juga bersedekah kepadanya. Karena menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan seluruh manusia pahalanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bapaknya Nabi, dari bapaknya Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dah maklum kita semua ya, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fi kafaratil majlis, tentang hadis kafaratul majlis. Apa hadis yang kafaratul majlis yang dimaksud oleh beliau adalah hadithun dari Abu Hurairah juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sebelumnya Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ahmad serta An-Nasa'i dalam Amalil Yaumi wal Laila, riwayat Ibnu Sunni, dan juga dalam Ibnu San'ani, Abu Sa'id As-Sam'ani dalam Adwul Imla' wal Istimla' dan seterusnya. Banyak yang meriwayatkan, tapi yang kita induk yang seperti kita sebutkan tadi, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, Amal Musnad, kemudian Imam An-Nasa'i fi Amil Yaumi wal Laila. Bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa majlisan fakathura fihi laghatuh, thumma qala aw faqala qabla an yaqum," kemudian dia mengucapkan sebelum berdiri, artinya sebelum meninggalkan majlis, sebelum bubar, baik majlisnya duduk atau majlis berdiri. Ya, baik majlisnya kan ada majlis sambil duduk, majlis sambil berdiri, walaupun asal kalimat majlis tempat duduk, lalu diitlakkan kepada tempat berkumpul, disebut majlis walaupun orangnya tidak duduk. Makanya dalam istilah jual beli nanti ada transaksi namanya khiyarul majlis. Khiyar majlis, yaitu seseorang bertransaksi boleh membatalkan transaksinya selama masih di majelis itu. Kan sebagian orang sambil berdiri atau sambil duduk kadang transaksinya. Sambil berdiri. Ya tak? Misalnya kita beli di etalase, beli emas atau berlian, kita berdiri, kasirnya juga berdiri, penjualnya. Nah, namanya di sini sebelum kita selesai dari tempat itu masih boleh membatalkan, itu namanya khiyarul majlis. Tidak disebut dengan khiyarul maqam. Padahal dia berdiri ya. Jadi nama itu sudah ma'ruf. Dia kan artinya nanti, oh Ustaz kami tidak baca kecuali kalau duduk, kalau tidak duduk tidak baca, tidak. Karena ghalibnya orang berkumpul adalah sambil ghalibnya orang berkumpul sambil berubah-ubah ini nampaknya. Orang rapat pada ghalibnya duduk atau berkumpul? Berkumpul, maka disebut majlis. Majlis permusyawaratan rakyat. Kenapa disebut majlis? Karena anggotanya rata-rata duduk. Kadang-kadang tidur pula. Allah musta'an. Ini tonton, jangan senyum pula. Apa ni senyum penuh arti nampaknya. Wa qala qabla ayyaquma, maka dia ucapkan sebelum dia berdiri, Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali diampuni apa dosa yang berlaku di majelisnya itu. Ini hadis yang tadi diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Muslim merasa senang, merasa gembira bisa bertemu dengan Imam Al-Bukhari yang juga meriwayatkan hadis itu pada asalnya dari Muhammad ibn Salam Al-Bikandi tadi, dari gurunya Musa ibn dari gurunya Makhlad ibn Yazid Al-Harrani, dari Ibnu Jurayj, dari Musa bin Uqbah, dari Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari jalan Musa ibn Uqbah. Nah, lalu apa kata Nabi? Apa kata qala Muhammad ibn Ismail? Berkata Muhammad ibn Ismail. Siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Hadza haditsun malih. Ini adalah hadis malih. Malihun itu dari kalimat malaha yamlahu. Maknanya adalah, atau maluha yamluhu, maknanya adalah apa istilahnya, cantik, indah, bagus. Di situ diambil kalimat milhun. Apa makna milh? Salt. Apa itu? Milh, garam. Garam indah apa tidak? Garam indah apa tidak dalam makanan? Woi, orang pasti kalau memuji makanan, apa orang bilang? Pas garamnya. Nggak ada orang bilang pas tempenya, nggak ada. Pasti bilang pas garam. Boy? Hah? Kalau ada orang yang tak pas bicaranya, suka nyerocos, suka bacaco, apa orang bilang? Dasar kurang garam. Atau kurang asam. Jadi memang dua yang selalu dapat nama baik dalam makanan. Garam satu, asam satu. Jelas ya? Jadi memang garam itu membuat indahnya makanan. Karena dia yang menyedapkan makanan. Kadang-kadang kalau terlalu banyak bumbunya tambah enggak sedap. Nah, kalau enggak percaya kita selesai ini pergi kita tempat jual ikan bakar, bedakan mana yang bumbunya banyak dengan itu. Tapi dengan syarat ikannya belum mati. So kalau ikan mati dah 10 kali matinya lain memang. Iya, ada seorang ustaz pergi ke Kendari, dia ke tempat makan yang makan ikan. Oh, saya enggak bisa, padahal sudah di walking kan, tempat yang mahal pula. Saya tidak bisa makan ikan. Coba aja lah Ustaz dulu, nanti cobanya makan. Karena sebelum itu kalau makan ikan di Jakarta selalu alergi, gatal-gatal katanya. Pas sampai di situ tidak ada gatal-gatal. Akhirnya kata kawan-kawan di situ, ikan Jakarta itu Ustaz dah 10 kali matinya. Kalau ikan di sini baru pura-pura mati. Jadi rupanya jarang makan ikan segar langsung dari sungai atau dari laut itu. Akan beda. Nah, kaum muslimin. Dan itu cukup garam, asam, enak. Tapi kalau terlalu ramai, nek. Makanya antum tidak bisa makan ikan seekor seorang sekali makan. Apa sebab? Orang tua kita dulu pintar-pintar, hebat-hebat. Dibuatnya banyak bumbu supaya tidak bisa makan banyak. Nek kita makannya. Kalau orang luar kalau makan ikan, apalagi orang Jepun, belum masak pun dimakannya kan? Nah, itulah belum masak pun dimakannya, setengah masak dimakan. Nah, makanya mereka banyak makan. Apa sebab? Tidak ada yang membuat nek tadi. Kembali ke garam. Malih. Hadza hadithun malih. Ini hadis bagus sekali. Apa sebab? Sebab hadis itu menjadi penebus dosa yang timbul akibat dari duduk tadi.
Yang namanya orang duduk mesti banyak bercakap. Banyak bercakap, banyak salah. Maka apa kafarahnya? Penebusnya baca doa. Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ahabbul kalami ilallah arba. Nah, sambung hadisnya. Kalimat yang paling dicintai Allah ada 4. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di sini ada 33. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Tahlil. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang tidak ada di situ? Takbir. 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 Nah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nanti tentang makna kita coba selepas ini. Hadza haditsul malih. Ini hadis indah sekali, bagus. Naam, maknanya dan isinya. Wala a'lamu fid dunya fi hadzal babi ghaira hadzal hadis. Saya tidak mengetahui di dunia dalam bab ini kecuali hadis ini. Ini riwayat ini dipersiskan oleh para ulama. Ketika dia sebut tidak tahu hadis di dunia dalam bab ini selain hadis, mustahil. Sebab Al-Bukhari itu menghafal banyak 600.000 hadis. Ya, tidak mungkin dia tidak tahu ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam bab ini. Ada hadis Abu Barzah Al-Aslami dalam hadis bab ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam bab ini. Kemudian hadis Ibnu Umar dalam bab kafaratul majlis ini. Tidak mungkin dia tidak tahu. Maka riwayat ini diragukan oleh sebagian ulama. Tapi yang betul adalah la alamu hadits sanadan ahsan min bi hadzal sanad ahsan min hadza. Jadi saya tahu hadis dengan sanad ini yang lebih bagus dari ini, bukan dalam bab ini. Sebab dalam bab ini ada hadis-hadis lain. Dan para ulama mengatakan mustahil sekelas Imam Al-Bukhari enggak tahu hadis itu. Maka mereka mengatakan yang sahih riwayatnya karena Abu Hamid Al-Qassar ya dalam riwayat lain mengatakan tidak tahu sanad yang lebih indah dari sanad ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena rawinya Masya Allah orang-orang yang Muhammad ibn Salam thiqah, Makhlad ibn Yazid Al-Harrani thiqah, Ibnu Juraid thiqatun faqih lakinnahu mudallis. Tapi di sini dia tidak mudallis. Musa bin Uqbah imamun fit tarikh. Wa Suhail saduq wa Abu kadzalik. Suhail thiqah, Abu saduq kadzalik. Jadi dari sisi sanad tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Naam. Walakin illa annahu ma'lul. Akan tetapi hadis ini ma'lul. Hadis ini ma'lul. Apa makna ma'lul? Ada penyakit di dalamnya. Ini penyakit dalam. Dokter umum enggak bisa mendiagnosa. Ini tadi baru dapat ya. Bukan hipnosis ya, mendiagnosa. Mendeteksi. Subhanallah. Ini banyak muazzin yang suruh saya berhenti nih. Ini tempat saya baca doa subhanakallah. Nah. Baik. Kalau gitu kita azan dulu lah. Selepas azan bebas kita entah sampai jam berapa. Nah. Apa? Sampai jam berapa? Tidak ada selesainya bang. Wallahi tidak tuntas. Iya, tapi tak apalah kita tengokkan nanti. Tuntas apa tidak. Nah. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus salih, amal yang salih. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh
terhadap amal soleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Maka ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan, Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari surga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba tidak untuk urusan akhirat tapi untuk urusan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan apa? Akhirat. Dia menyaingi kita dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Dan campakkan dunia itu kepada dirinya. Karena sesungguhnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. إذا رأيت الله يؤتي عبدا من الدنيا على معاصيه وهو لا يحبه فإنما هو استدراج. Kalau sekiranya engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada seorang hamba yang bergelimang dengan maksiat, padahal Allah Azza wa Jalla pasti tidak suka dengan maksiatnya, tapi tidaklah menjadi penghalang bagi Allah untuk memberikan kepadanya dunia. Kenapa? Fa'innama huwa istidraj. Karena itu adalah istidraj. Apa istidraj? Allah berikan keinginan hawa nafsunya. Allah tunaikan ambisi-ambisi dunianya untuk pada akhirnya Allah beratkan, Allah sulitkan hisabnya dan Allah keraskan siksaannya. Itulah dia istidraj. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazuk. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi SAW, jaga Allah, maksudnya jaga batasan Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenali Allah di saat lapang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di saat kau susah. Jadi ma'asyar muslimin, dari sini kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa taatnya kita kepada Allah di saat lapang itu sangat menentukan cepat atau tidaknya
seorang itu dibebaskan dari musibah di saat dia sulit. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Makanya orang yang menjaga Allah di masa muda, Allah jaga dia di masa musliman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu ma'lul, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini ada illahnya. Kalaulah tadi dia meruatkan dari jalannya Muhammad bin Salam Al-Bikandi dari Makhlad ibn Yazid Al-Harrani, dari Ibnu Juraid, dari Musa bin Uqbah, dari Suhail bin Abi Saleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa illahnya? Ternyata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Musa ibn Ismail. Siapa Musa bin Ismail? Musa ibn Ismail At-Tabuzaki, Abu Salama Al-Minqari. Dia juga thiqah. Qala haddatsana Wuhaib. Telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Wuhaib ibnu Khalid ibnu Al-Ward Al-Qatwani. Juga thiqatun abid. Ini juga ulama besar hadis. Qala haddatsana Suhail. Telah menceritakan kepada kami Suhail ibn Abi Saleh tadi. An Aun ibn Abdullah. Dari Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu dari kalangan tabi'in. Dia juga thiqatun abid. Tapi hadis ini diriwayatkan min qawlihi, dari perkataan tabi'in, bukan langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dia menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari sanad ini dhaif. Hadisnya dhaif. Apa sebab? Karena sanad yang lebih kuat yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari Abu Salama meriwayatkan dari Wuhaib ibn Khalid ibn Al-Wad Al-Qatwani. Juga thiqatun abid. Kemudian meriwayatkan dari siapa? Dari Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali. Dari perkataannya, bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan demikian, Imam Al-Bukhari melihat bahwasanya yang sahih doa kafaratul majlis bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari sanad ini. Dari sanad ini. Taib. Lalu bagaimana? Ini saya nampak. Itulah kalau awal biasa mengamalkan tiba-tiba didhaifkan. Jangankan kelas orang-orang kita biasa, kiai-kiai saja kalau didhaifkan hadisnya marah nih. Pernah saya ditanya dalam suatu majelis tentang hadis qunut subuh. Hadis qunut subuh. Lalu saya jelaskan, hadis ini sumbernya dari satu makhraj, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis 8 murid Anas ibn Malik, dan mereka adalah kibar, senior-seniornya, orang-orang besar dari murid Anas ibn Malik. Anas bin Malik kan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, mau sebutkan nama satu, tidak usah lah ya. Ya, karena saya sebut pun nama juga nanti asing juga begitu tuh barangkali. Ya seperti Mujahid, seperti Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, Abdul Aziz bin Suhaib, Ayyub As-Sakhtiyani, Thabit Al-Bunani. Nah, kan aneh juga semuanya tak ya. 8 orang ini meriwayatkan bahwa Nabi qunut hanya sebulan. Lalu datang Ar-Rabi' ibn Anas meriwayatkannya sampai meninggal dunia. Tentu mana yang kuat? 8 lawan 1. Yang 8 ini gunung semua nih. Fighter semua. Ya. Sedangkan yang satu ini hadisnya lemah, agak lemah.
saduqun lahu manakir. Saduq tapi riwayatnya banyak mungkar. Ada lagi Ibnu Hibban nyebut wa khasatan fi ma rawahu Abu Ja'far Razi anhu. Khusus lagi yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi yaitu Isa ibn Mahan. Dia banyak hadis mungkar khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, dan hadis ini dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripada Ar-Rabi' ibn Anas. Maka kita katakan riwayat sepalamanya sampai meninggal dunia ini hadis mungkar. Marah orang sama kita. Hadis kita didaibkannya. Bukan saya daibkannya. Ya, sebelumnya para ulama sudah mendaibkannya. Ya. Jelas ya? Jadi sekarang tuan-tuan nampak Anda mulai marah sama saya, nampaknya hadis awak didaibkannya. Baik, kaum muslimin. Jadi dari hadis Suhail bin Abi Saleh ini yang sahih adalah dari tabi'in. Kalau tabi'in hadisnya maqtu'. Tapi jangan selesai dulu. Ini menurut Imam siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan tak percaya sama Imam Bukhari? Hah? Tak yakin sama Imam Al-Bukhari? Dah mulai ragu nampak. Gitu aja baru satu hadis kan dah mulai marah sama Imam Al-Bukhari rahimahullah. Alasan beliau karena bila bertentangan riwayat yang satu meriwayatkan sampai ke Nabi, yang satu meriwayatkan hanya sampai tabi'in. Tentu dilihat siapa di antara dua perawi ini yang kuat. Antara perawi Musa bin Ismail At-Tabuzaki, kemudian Wahib bin Khalid dari Suhail, jelas lebih kuat sanad ini daripada sanad yang pertama, Muhammad bin Salam Al-Bikandi dari Makhlad ibn Yazid Al-Harrani dari Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Saleh. Sebab di sanad yang pertama yang disebutkan, di situ ada Musa ibn Uqbah. Imam Al-Bukhari dia sudah hafal hadis semuanya. Boleh dikatakan hampir tidak ada hadis yang dia tidak tahu sanad-sanadnya. Dia sudah di sini semua. Tinggal dikatakan, nah, ini Musa bin Uqbah ini tak diketahui dia mendengar hadis dari Suhail. Kalau tidak diketahui oleh Imam Al-Bukhari dia meriwayatkan hadis dari Suhail, maknanya apa? Hah? Berarti maknanya dia meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Suhail ini diragukan. Apalagi dia tidak menyebut haddatsana. Pakai kalimat an. Dari. Jelas? Kalimat an. Kalau an itu artinya bisa diartikan mendengar langsung, bisa diartikan mendengar melalui perantaraan orang lain. Cuman di sini kita nggak tahu siapa perantaranya. Ditambah lagi Ibnu Jurayj mudallis. Ibnu Jurayj mudallis. Dan kadang-kadang wahim. Kadang-kadang juga sering ada juga keliru riwayatnya. Dan ini tidak didapatkan pada riwayat Musa bin Ismail dan Wahib ibn Khalid ibn Ward Al-Qatwani tadi. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari merajihkan riwayat yang kedua. Sedangkan yang pertama dianggap ada penyakit dalamnya. Ada penyakit dalamnya, yaitu riwayat Musa ibn Uqbah tidak pasti dari Suhail bin Abi Saleh. Kalau tidak pasti berarti tidak pasti bersambung sanadnya. Yang kedua, Ibnu Jurayj adalah kadang-kadang waham. Barangkali ini di antara hadis yang riwayatnya waham dari Musa ibn Uqbah. Di mana kita tahu? Karena yang lain meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh tidak sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jelas? Hah? Masih sedih lagi saya.
Ngaji itu tidak boleh sedih, harus berani kita. Nah, jadi dari sanad ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kafaratul majlis didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian didhaifkan pula oleh Imam Al-Hakim dan Nisaburi. Didhaifkan oleh Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Didhaifkan oleh Imam Al-Hakim. Cuman beliau lupa nih. Dia di hikayatnya dalam ulumul hadis mendhaifkannya, mengikut Imam Al-Bukhari. Tapi ketika menulis Al-Mustadrak ala Sahihaini, Mustadrak itu kan tujuannya adalah mencari hadis-hadis yang sebenarnya mencukupi syarat untuk masuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi tidak dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Datang Imam Al-Hakim mencari hadis-hadis menurut syarat keduanya, lalu dikumpulkan dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Walaupun ijtihad beliau banyak yang benar, tapi tidak sedikit pula yang keliru. Banyak yang benar, tapi tidak sedikit pula yang keliru. Ala kulli hal, Imam Al-Hakim termasuk yang mendhaifkannya, tapi di satu sisi dia mengeluarkannya dalam Al-Mustadrak. Kalau dia keluarkan Mustadrak, tentu kita katakan berarti dia sahih kan? Sah? Berarti dia sahihkan. Tetapi dalam ulumul hadis, ma'rifatu ulumul hadis, dia mendhaifkannya mengikut Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Misalnya dia dalam kitab yang Mustadrak, dia katakan hadzal hadis sahihun ala syarti Muslim. Ya, hadis ini dari sisi sanadnya berdasarkan syarat Sahih Muslim. Illa anna al-Bukhari a'allahu biriwayati Wuhaib. Tetapi Imam Al-Bukhari mendhaifkannya, mengatakan ada ilatnya dengan riwayat Wuhaib dari Musa ibn Uqbah dari Suhail dari bapaknya. Di sini ada tambah kesalahan Imam Al-Hakim lagi. Di situ disebutkan an Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Ini diluruskan oleh Imam Ibnu Hajar, tidak ada sebutan Ka'ab al-Ahbar di dalam sanad itu. Tidak ada. Ini termasuk lagi wahamnya Imam Al-Hakim rahmatullahi alaihi. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi. Demikian pula hadis ini dari jalan Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah juga didhaifkan berdasarkan illat itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Naam. Yaitu riwayat Musa bin Uqbah dari Suhail. Dari Suhail. Kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Tentu tahu Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah wa Abu Zur'ah Ar-Razi. Seperti dalam Al-Ilal. Dua-duanya adalah imamu ilalil hadis. Abu Hatim, Abu Zur'ah. Ketika Imam Al-Bukhari menulis kitab As-Sahih, salah satu tim, kalau kita sekarangnya reviewernya ya, diserahkannya kepada Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Imam Ishaq bin Rahuyah dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk memeriksanya. Ya, memeriksa apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi berkumpul para ulama-ulama besar hadis. Makanya hasilnya tidak ada di atas dunia ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dari Sahih Al-Bukhari. Tidak ada. Karena memang subhanallah Imam Al-Bukhari a'lamun nas bil hadis. Kedua, kata Allah, dia tulis, dia serahkan kepada para ulama yang memang ahlinya. Imam Ahmad hafal 1000 hadis dengan sanadnya. 1000 hadis. Biar tidak terlalu banyak bunyinya. Bilang 1 juta kan tenganggu kita buatnya. 1000 hadis. Kadang riwayatnya memang gitu. Alfi hadis. 1000 hadis. Nah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi, ini dikatakan hadisun la ya'rifu
Abu Hatim laisa bihadis. Kalau ada hadis tidak tahu Imam Abu Hatim berarti tidak hadis tuh katanya. Sebagian ulama mengatakan itu. Kalau ada hadis di masa itu tidak diketahui oleh Abu Hatim berarti bukan hadis. Subhanallah. Kalau kita banyak hadis yang tidak kita lebih banyak yang tidak kita ketahui. Nah, itulah jadi profesor hadis pula kita tuh. Makanya tidak diurus profesor karena itu takut kita. Butang namo. Nah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. La ilaha illallah. Kemudian Imam Ad-Daraqutni kadzalik. Naam. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-Daraqutni dalam Al-Ilan. Masalahnya apa? Masalahnya di Musa ibn Uqbah tadi. Yaitu tidak dicatat dia mendengar hadis dari Suhail bin Abi Saleh. Tapi kaum muslimin dan muslimat, kita mau diperpanjang atau diperpendek? Hah? Pendek aja lah ya. Nah, kayaknya udah mulai kedinginan nampaknya. Inilah yang kami rasakan ketika belajar hadis itu. Nah, tapi ala kulli hal kesimpulannya jelas ya. Dari sanad ini yang sahih adalah tidak sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ada mutaba'at dari Suhail bin Abi Saleh. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Ada 3 lagi perawi yang bisa dikatakan pendukung dari riwayat siapa? Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Saleh. Dari Abu Hurairah. Cuman sayang ketiga-tiganya yang disebutkan itu juga dhaif. Ketiga-tiganya juga riwayat yang dhaif. Apa? Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih. Saya tidak janji jawab. Tapi kan, ya kan saya tidak janji jawab. Ini lama nih Pak. Tambah lagi itu lagi nanti. Jangan-jangan punya ilah hadis juga nanti. Ini bab ilah ini panjang masalahnya. Ya. Ada riwayat dari jalan Al-Waqidi. Al-Waqidi matrukul hadis. Ada riwayat dari jalan Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash itu dhaif bila riwayatnya dari orang Syam. Dan orang yang perawi tadi ada yang dari ahli Syam. Riwayat Syamiyin daripadanya. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Humaid. Walaupun dia Madani tapi dia dhaif juga. Oleh sebab itu maka sebagian ulama dalam menyikapi ini, apakah mutaba'ah yang dhaif ini bisa menguatkan yang tadi atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama kita. Kalau Imam Bukhari tadi dah. Yang sahih adalah sampai kepada Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Aun bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud, tabi'i, thiqah, abid. Dari perkataannya, bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan yang lain melihat mungkin ini menguatkan. Maka Imam At-Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan hadithun sahih hasanun sahihun gharib. Ini hadis hasan sahih. Tapi gharib. La na'lamuhu illa min hadzal wajh. Kita tidak mengetahuinya sahih kecuali dari sanad ini. Jadi Imam At-Tirmizi memandang sanad riwayat Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah adalah sanad yang sahih. Ini kan antara Imam At-Tirmizi dengan imam-imam lain kan berlawan nih. Maksudnya kalau diapakan tadi orang-orang besar sebelah sini nih. Ini orang-orang besar juga. Sah? Ya kita hadapkan Imam At-Tirmizi dengan Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Taib, barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim tadi dalam Mustadrak. Cuman
Jadi kita katakan dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis dia ikut Imam Al-Bukhari. Kira-kira kita ambil posisi yang mana ini? Nah, apakah di dalam kitabnya Al-Mustadrak kita ambil patokan? Berarti menurut Imam Al-Hakim sahih. Atau dalam kitab Ma'rifatul Ulumul Hadis dia mengikut Imam Al-Bukhari di situ mendhaifkannya. Nah, kita ambil yang di dalam Al-Mustadrak aja ya, biar tidak hilang hadis ini. Biar tidak hilang hadis ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Orang yang dalam suatu posisi kadang dia sahih, kadang tidak. Sebagian mentarjih di antara pendapat tadi. Sebagian mengatakan ketika dia dalam Ma'rifatul Hadis dia sedang membicarakan secara spesifik tentang ilal hadis. Sedangkan dalam Mustadrak kadang-kadang beliau juga melihat dari sisi matannya. Maka dalam hal ini perkataannya di luar Mustadrak lebih dianggap mu'tamad daripada yang dalam Al-Mustadrak oleh sebagian. Aku lihat enggak. Justru dalam Mustadrak itu lebih diutama. Apa sebab? Sebab dia memasukkan hadis di situ. Sebab dia mencari hadis sahih, pasti telitinya. Ala kulli hal. Sampai-sampai kepada ulama belakangan pun seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di 3 tempat dalam kitabnya, dalam As-Sahihah dia menyebut hadisnya sahih. Menyebut hadisnya sahih. Dalam Sahih At-Tirmizi dia menyebut hadisnya hasan. Dalam Dhaiful Jami' As-Saghir wa ziyadatihi dia sebut hadisnya dhaif. Yang merujuk ke kitabnya As-Sahihah pasti menukil dari Syekh Al-Albani hadisnya sahih seperti yang dilakukan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim ketika menyebut doa kafaratul majlis sahahahu Al-Albani. Sahahahu Al-Albani. Yang lebih parah lagi nanti yang memusuhi Syekh Al-Albani masuk dalam tanaqudatil Albani. Kontradiktif Al-Albani. Sekarang dia bilang sahih, kadang dia bilang azan, kadang bilang dhaif. Yang menukil dari Al-Jami' atau Dhaiful Jami' dia akan mengatakan dha'afahu Al-Albani. Tapi yang kita terima dari murid-murid beliau seperti Syekh Muqbil Al-Wadi, kemudian yang saya dengar dari Syekh Muqbil Al-Wadi, dia katakan hadis ini sahihun masyhur bi syawahidihi wa bi mutaba'atihi. Dan kalau kita merujuk kepada para fuqaha, rata-rata mereka dalam kitab-kitabnya menyebutkan doa kafaratul majlis. Nah, apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa yang meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, la na'lamu fi hadzal babi haditsan ahsana min hadza, arwiya ghairu hadza, tidak diriwayatkan dari dalam bab ini hadis lain selain ini, itu tidak sahih dari Imam Al-Bukhari. Yang sahih adalah dengan sanad ini, dengan sanad ini. Tidak ada hadis yang diriwayatkan lebih baik dari dengan sanad ini, cuman dia dhaifkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di antara syawahid yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amal Yawmi wal Laila dan juga Imam Ahmad, dan sanadnya juga diperselisihkan oleh ulama, panjang pula pembicaraannya. Intinya ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kalau hadis Aisyah di dalamnya ada tambahan, yaitu ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan wala shalla salatan wala shalla salatan. Ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan wala shalla salatan
subhanallah illa wa qala subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi SAW tak pernah, ada yang tertinggal lafaz tadi, ma jalasa Rasulullah SAW salatan wala salla salatan, ma jalasa Rasulullah majlisan wala salla salatan wala qara'a qur'anan illa wa qala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidaklah Nabi SAW duduk satu majlis atau mendirikan satu salat atau membaca Quran kecuali membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti ini secara makna mendukung hadis Abu Hurairah. Walaupun dari sisi sanad sampai ke Nabi dhaif dari Abu Hurairah, tapi perkataan Aun bin Abdillah dari para ulama menyebutkan ini kan Aun bin Abdillah seorang ulama tabi'i. Yang seperti ini boleh enggak dikarang? Apa maksudnya? Boleh enggak seseorang berijtihad mengarang doa tertentu? Boleh? Jadi antum, kalau antum bilang boleh, makanya banyak doa yang dikarang oleh ulama-ulama sekarang. Ada wirid ini, hizb ini, dan sebagainya. Nggak boleh mengarang doa. Jangan mengarang, merubah redaksi sebagian doa saja. Yang khusus, itu tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Misalnya sekarang saya nak ngarang doa masuk masjid, boleh enggak? Dia bilang tadi boleh, sekarang enggak boleh. Cuman ya. Saya doa masuk masjid, ada riwayat dari Nabi. Saya bilang kok pendek sekali. Ya kan saya sekarang doa masuk masjid sendiri, boleh apa enggak? Enggak boleh. Paham maknanya pertanyaan saya? Doa sebelum makan. Ya dulu kan Nabi enggak ada pakai belacan kan. Nah, sekarang saya tambah doa tentang barokah belacan misalnya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Doa khusus sebelum makan. Karangan Dr. Dasman. Boleh enggak? Enggak boleh. Makanya para ulama menghukum doa-doa yang dikarang oleh ulama tanpa ada dari riwayat dari Nabi SAW sebagai wirid-wirid bid'ah. Wirid-wirid bid'ah. Enggak pernah tahu ya? Enggak pernah tahu? Ada doa-doa zikir-zikir yang dikarang oleh ulama. Mereka ulama. Cuman karangan sendiri. Ada wirid ini, wirid itu. Tidak pernah dengar ya. Ada wirid. Nah, nanti saya sebut tersinggung apa pula. Malas orang buat tersinggung. Terlalu banyak orang yang tersinggung. Habis itu senyumnya tidak manis lagi. Tersungging aja lagi dia lepas senam. Ya, paham aja lah. Asal ada doa-doa karangan. Dan biasanya mereka lebih percaya dengan wirid itu daripada wirid yang datang dari Nabi SAW. Nah, kalau kita dengar di masjid-masjid kadang sebelum subuh, selepas subuh, pokoknya setiap hari ada wirid-wirid yang didendangkan. Ada memang istimewanya seperti itu, biasanya didendangkan di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar. Kalau zikir Nabi kan tidak untuk didendangkan, tapi untuk untuk dihayati, didalami dan dinikmati. Ala kulli hal, ma'asyiral kiram, maksud saya tadi, Aun bin Abdillah, ada ulama besar sunnah, mungkin tidak dia mengarang doa kafaratul majlis sendiri. Bab ini masuk tidak? Bab boleh mengarang-arang sendiri atau tidak? Boleh tidak? Tidak. Maka oleh sebab itu, walaupun sanadnya tadi tidak sahih dari Abu Hurairah, dari sanad ini, tapi yang sahih adalah sampai kepada tabi'in. Nah, tabi'in di masa itu
mereka tidak suka ngarang-ngarang doa. Tidak suka ngarang doa seperti sekarang. Maka bab ini walaupun tidak dinisbatkan ke Nabi dengan sanad yang sahih, tapi mesti ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak masuk bab ijtihad. Tidak masuk bab ijtihad. Oleh sebab itu, maka yang seperti ini yadullu ala anna alahu aslan, ada asalnya. Apalagi didukung oleh riwayat-riwayat yang lain tadi, dari Aisyah, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Barzah al-Aslami. Dari Abu Sa'id al-Khudri itu tambahan lagi dalam sebagian riwayatnya, yaitu Nabi mengajarkan doa itu selepas berwudu, di samping selepas majlis dan juga selepas wudu. Di hadis Aisyah tadi selepas solat dan baca Quran. Cuma masing-masing dari seluruh syawahid ini sanadnya rata-rata bermasalah. Nah, cuman karena banyak makhrajnya, banyak sahabat meriwayatkannya, walaupun sanadnya ini menunjukkan bahwa hadis ini ada asalnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari sisi inilah maka banyak ulama yang juga mensahihkan hadis ini. Dari sisi sunnah hadisiyah, saya cenderung kepada pendapat Imam Bukhari, Imam Hatim, Abu Hatim, mereka adalah ahlinya. Jelas masyarakat. Tapi dari sisi makna, karena ada sebagian hadis secara sanad tidak sahih. Tetapi boleh dikatakan diamalkan oleh ahlul ilmi, para ulama. Kadang sampai pada ijma. Misalnya hadis kullu qardin, yajurru manfa'a fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat bagi si pemberi hutang dihitung riba, bahkan jadi kaidah usul. Kaidah fikih. Tapi hadisnya dari sisi sanad hadis dhaifun jiddan. Makanya ada beberapa pengecualian utang mengutang yang bawa manfaat bagi si pemberi hutang yang dihalalkan atau dipatwakan halal oleh para ulama as-salaf, seperti yang banyak diriwayatkan. Ada hutang piutang yang kadang membawa manfaat bagi sang pemberi hutang dan itu dihalalkan. Tidak usah masuk bab ini, nanti tambah panjang cerita kita. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Jadi hadis seperti ini laisa lirra'yi fihi majal, bukan termasuk ijtihad. Nah, ketika banyak pintu riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sanadnya, tapi tidak, sanad dari Abu Sa'id sanad sahih. Hadis Abu Sa'id hadisnya hadis sahih dengan sanad yang sahih, yang diperselisihkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di hadis Abu Sa'id Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa selepas wudu dan selepas bermajlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, la tabat asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini faedahnya menggugurkan dosa-dosa semuanya. Tapi ala kulli hal, dengan majmu', dengan digabungkannya sanad-sanad dan syawahid ini, riwayat-riwayat dari sahabat yang lain, menunjukkan bahwa doa ini memiliki asal dan kekuatan. Oleh sebab itu maka banyak dari ulama yang memfatwakan untuk mengamalkan hadis ini, wallahu taala alam. Bang iso je boleh? Nah, kalau kembali kepada dirasah hadisiyah, sanad murni dirasah ilalul hadis, kita katakan memang kita harus angkat tangan dengan para ulama ini, bahwa memang yang mengatakan hadis Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Salih memang tidak sabit
para ulama mengatakan tidak sabit riwayat dari situ. Padahal sanad yang paling bersih itu sebenarnya dari seluruh sanad. Ini hadis ini. Andainya riwayat Musa bin Uqbah bisa dibuktikan sabit, ini sanad yang paling kuat dan betullah Imam Bukhari. La a'lamu hadisan ahsan min hadha. Saya tidak tahu hadis yang lebih bagus dari hadis ini. Di dunia seluruhnya. Cuman sanadnya tadi, hanya satu sanad ini saja yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, terkendala masalahnya saya tidak bisa memastikan kata Imam Al-Bukhari Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh. Kalau Imam Bukhari tidak berani memastikan, macam mana pula kita? Makanya Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ahmad, Ibnu Ma'in dan sebagainya, mereka tidak juga bisa memastikan Musa bin Uqbah mendengar dari Suhail bin Abi Saleh. Dari sini, apalagi ada riwayat lain yang menyalahinya. Yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki dari siapa tadi? Musa bin Ismail At-Tabuzaki dari Wahib bin Khalid ibn Al-Qatwani dari Khalid bin Yazid Al-Harrani dari Aun bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali. Dengan demikian wallahu alam di bijmu' turuq, maka hadis ini masih termasuk hadis yang bisa diamalkan. Nah, kemudian illa kana zalika kafaratan lahu. Kalau sudah kena hadisnya man jalasa majlisan fakathura fihi laghatu thumma qala aw faqala qabla an yaquma min majlisi dhalik faqala qabla an yaquma min majlisi dhalik, apa tadi? Apa doa kepada majlis tadi? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini menjadi kafarah baginya dari apa yang terjadi di majlis tadi. Dosa-dosa yang timbul selama si majlis itu Allah ampuni, Allah tebus dengan doa ini. Kenapa tidak? Karena lihat, subhanakallah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdik, memuji Allah tabaraka wa taala. Ini kata-kata yang dicintainya. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi, atau dalam riwayat lain tidak pakai asyhadu, la ilaha illa anta, syahadah, tahlil, kalimat dicintainya. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, kita minta ampun dan bertobat kepadanya. Tentu terhapus dosa tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ma'asyiral kiram dirahmati Allah, para ulama membahas masalah apakah masuk di dalamnya dosa-dosa besar atau tidak. Misalnya ghibah, misalnya namimah. Selesai yang majlis bertumbuk orang sekampung gara-gara itu. Terhapus enggak dengan doa kafaratul majlis? Para ulama menyebutkan enggak. Dosa-dosa besar itu tidak terhapus dengan hanya doa seperti ini. Bayangkan, mana yang lebih besar fadilatnya, doa kafaratul majlis daripada salat? Mana yang lebih besar fadilatnya? Tidak ada yang ragu, pasti salat lebih besar fadilatnya. Nah, salat sendiri menjadi penebus dosa-dosa, hanya dosa-dosa kecil. As-salawatul khams, al-umratu ila umrah, sah? Wa Ramadan ila Ramadan, was-salawatul khams. Umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, salat 5 waktu, kafaratul 5 bainahunna, menjadi penebus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara kita. Baik. Mana yang lebih besar fadilat salat pada doa kafaratul majlis? Pada salat. Tapi itu tetap bersyarat majtuni batil kabair.
selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi jangan mengandalkan kafaratul majlis, bismillah kita ghibah hari ini, nanti selesai asyhadu subhanakallahumma wa bihamdik. Enggak. Karena dosa besar syaratnya mesti bertaubat dan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau ada kalimat taubat di dalam itu zikir. Dan zikir ini semuanya ada dalam salat. Tapi tidak bisa menjadi kafarat tebusan bagi dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu harus ada taubat khususnya. Tidak bisa dengan zikir-zikir saja atau amal-amal ibadah saja. Wallahu ta'ala alam, menyebutkan para ulama, karena dosa spesifik maka pengampunannya juga mesti spesifik. Oleh sebab itu jangan kita duduk di majelis nak bikin makar, bikin di majelis nak bikin ghibah, duduk di masjid nak buat namimah, bikin majelis rencana mencuri, bikin majelis dan sebagainya. Tidak. Tapi adalah majelis yang kan bahasanya wa kathura laghatuhu. Al-laghat dalam bahasa Arab adalah as-sawtu wal jalab, yaitu suara hiruk pikuk. Apa maksud hiruk pikuk? Suara ada tapi tidak bisa diambil apa yang dimaksud dalam bicara tadi. Artinya apa? Mungkin yang dihapuskan itu kalimat-kalimat lagha dan lahu. Kalimat-kalimat lagha kan dilarang kita. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita dilarang untuk lagha. Yani man massal hasa faqad lagha. Siapa hari Jumat imam yakhtub wa massal hasa imam yakhtub faqad lagha. Lagha itu dilarang kita. Nah, itu yang terhapus oleh doa kafaratul majlis. Karena hanya laghatuhu. Laghat itu adalah perkataan yang tidak jelas. Hanya suara wal jalaba dan hiruk pikuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan selesainya kajian ini jelas dari sisi dirayah hadisiyah, lewat hadisiyah, memang hadis kafaratul majlis diperselisihkan oleh para ulama. Dari sisi sanad memang lemah hadis ini, tetapi didukung oleh hadis-hadis yang semakna, sebagiannya sahih, sebagiannya juga dhaif. Allah taala alam. Dan demikian kita cukup sampai di sini. Jadi masih boleh dibaca kafaratul majlis? Masih, alhamdulillah. Ya, masih alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Ini apa nih Pak? Oh, kertas. Saya nak janji jawab ya Pak ya, tapi saya tengok aja dulu. Tidak berkaitan dengan masalah ini. Apakah puasa hari Kamis sahih hadisnya atau tidak? Ya? Itu pertanyaannya. Apa puasa enggak tadi? Hadis sahih atau tidak puasa Kamis? Gimana Pak? Alhamdulillah, berarti lantas sahih itu mana jawab namanya. Nah, lo jawab. Ini sebenarnya sudah terang benderang sekali. Terang benderang sekali. Bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa Senin dan Kamis amalan kita dilaporkan. Dan Nabi selalu menyebut uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya suka amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah kalau demikian apalagi anda tanya. Nah apalagi apa puasa pula tadi. Berarti yakin dia sahih. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.